Selamat pagi, perkenalkan nama saya Veronica Victoria Sinaga dengan NIM 41911111012 kelas PSPMA 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya membuat tutorial suatu video bagaimana cara menentukan solusi optimum dengan menggunakan software Tora. Nah, sebelumnya, seperti yang kita ketahui, fungsi dari aplikasi Tora tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada program linear. Nah, langsung saja kita masuk pada permasalahan yang ada. Di sini saya telah menyediakan permasalahan dengan fungsi tujuan meminimumkan di mana Z sama dengan 22x1 tambah 6x2 dengan fungsi kendala yang pertama 11x1 tambah 3x2 lebih besar dari 33. Fungsi kendala yang kedua 8x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 40. Fungsi kendala yang ketiga 7x1 tambah 10x2 lebih kecil dari 70. Serta batasan non-negatif x1 lebih besar dari 0 dan x2-nya lebih besar dari 0. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Tora terlebih dahulu. Kita membuka aplikasi Tora, lalu kita mengikuti petunjuk yang ada. Di sini telah tersedia klik here, maka kita klik. Nah, langsung di sini kita pilih linear programming karena apa? Karena kita ingin mencari suatu masalah yang ada pada program linear. Nah, pada select input mode di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada enter new problem, artinya kita ingin menyelesaikan suatu masalah yang baru. Sedangkan select existing file ini merupakan ketika kita sudah membuat suatu data, kita tinggal memanggil gitu. Select itu fungsinya itu untuk memanggil suatu masalah yang telah kita buat sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya ini ada select input format. Nah, select input format ini kita klik decimal nation-nya, lalu langsung saja kita ke go to input screen. Nah, pada problem title kita akan membuat judulnya itu kita membuat metode simplex. Metode simplex. Di sini kita kan maaf ya teman-teman. Di sini kita kan ingin meminimumkan kan. Langsung aja kita buat minimum. Nah, dengan NBR of variablesnya ini kita memiliki variabel itu dua, di mana variabel yang kita punya itu ada X1 dan X2. Jadi NBR of variable ini banyaknya variabel yang ada pada permasalahan program linear yang ingin kita kerjakan. Dengan no of constraints-nya itu merupakan banyaknya fungsi kendala yang ada gitu. Jadi fungsi kendala yang telah kita sediakan pada permasalahan yang ada itu kan ada sebanyak 3. Nah, kita tuliskan 3. Nah, langsung saja kita enter. Nah, muncullah tabelnya. Lalu kita inputlah pada tabel tersebut apa yang ingin diminta. Nah, lalu kita pilih atau menuliskan var name. Var name-nya ini X1 misalnya kita buat. Var name-nya ini X1, baru X2. Lanjut kita buat. Di sini kita mengubah. Ini kan maximize. Sementara fungsi tujuan yang ingin kita buat itu kan minimize. Lalu kita menuliskan pada X1-nya itu minimize-nya tadi itu fungsi tujuan kita itu 22. Lalu pada X2-nya itu pada X2-nya itu kita memiliki fungsi tujuan 6. Nah, dengan fungsi kendalanya itu yang pertama itu 11, X2-nya itu 3. Lalu pada fungsi kendala yang kedua
8x1 dan 5x2. Lalu pada fungsi kendala yang ketiga 7x1 dan 40x2. Di sini lebih besar ya teman-teman. Pada fungsi kendala yang pertama kita membuat lebih besar. Nah, lebih besar sama dengan 33. Pada fungsi kendala yang kedua lebih kecil sama dengan 40. Dan pada fungsi kendala yang ketiga ketiga lebih kecil sama dengan 7. Ya. Langsung saja kita periksa teman-teman di sini dengan namanya itu X1 dan X2. Fungsi tujuan itu meminimaliskan 22x1 benar, 6x2 ya benar. Variabel yang pertama itu 11, x1 tambah fungsi kendala pertama itu 11x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 33 ya. Kita periksa ya teman-teman. Nah, ketika sudah benar, lalu kita pilih solve menu untuk menyimpan data yang telah kita buat. Do you wish to save data? Yes. Lalu kita buat di sini misalnya Tora 22. Oke. Langsung di sini kita klik save. Nah, selanjutnya kita pilih solve problem. Nah, lalu kita klik Algebraic, lalu kita pilih iteration agar kita mengetahui sampai pada iterasi keberapa masalah yang ada yang ingin kita kerjakan sampai pada iterasi misalnya variabel z-nya itu bernilai positif sampai iterasi keberapa gitu. Nah, jadi kita klik iterasi, lalu kita pilih all select starting solution, lalu kita klik. Nah, lalu kita pilih OK. Kemudian kita ingin mengetahui output screen-nya, lalu kita pilih go to output screen. Nah, muncullah hasilnya. Kita ingin mengetahui berapa iterasi yang terjadi pada permasalahan yang telah kita buat, yang telah kita kerjakan. Kita pilih all iteration. Kita klik OK. Nah, di sini terjadi pada iterasi pertama. Ini kan iterasi pertama, pada iterasi kedua. Nah, langsung saja. Kenapa bisa seperti ini? Karena secara manual kita ingin mengerjakan permasalahan yang ada itu dengan mencari, kalau pada maksimum dia mencari nilai negatif terbesar. Namun ketika pada minimum atau fungsi tujuan minimum, kita mencari nilai negatif terkecil. Mana yang merupakan nilai negatif yang terkecil, itulah yang disebut dengan kolom kunci. Nah, kemudian pada yang berwarna merah merupakan baris kunci. Kenapa dia dikatakan baris kunci? Karena pada rasio dari permasalahan yang ada merupakan hasilnya itu yang paling kecil gitu. Jadi kan dari 7, 40, 33, nah yang paling kecil itu 7. Jadi sehingga dia merupakan baris kunci. Nah, baris kuncinya ini yang berwarna merah, sedangkan kolom kunci ini berwarna hijau. Setelah komputer melakukan iterasi, kemudian variabel dari S2 ini keluar. Masuklah dia variabel X. Nah, didapatlah hasilnya itu, solusinya itu dengan fungsi tujuannya itu 22, dengan X1-nya itu 22, X2-nya itu 32. Nah, di sini telah tersedia hasil dari outputnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.